Jumpa lagi Jagat Review TV. Kali ini kita kembali lagi dengan sebuah laptop dari HP. Ya, ini HP Pavilion Gaming 15 2020 lagi. Iya, bedanya apa dari yang sebelumnya pakai RTX 2060? Ini adalah versi yang lebih murah. Ya, sebelumnya kita review HP Pavilion Gaming 15 2020 yang pakai Core i5 10300H dengan RTX 2060. Yang kali ini kita review yang lebih murah lagi variannya ya. Emang ya, nggak semua orang butuh RTX 2060 dan nggak semua orang sanggup membelinya juga. Karena ya tentunya harganya nggak bisa yang murah-murah banget. Oleh sebab itu, HP itu menyediakan varian HP Pavilion Gaming yang lebih terjangkau. Uniknya, Pavilion Gaming dengan spesifikasi seperti yang kami uji sekarang ini datang dengan dua varian. Ada yang 45% NTSC layarnya dengan 144Hz ya di refresh rate-nya ini untuk gaming e-sport kompetitif. Dan ada yang pakai layar 72% NTSC atau hampir 100% sRGB dengan refresh rate 60Hz. Ini lebih ke arah content creator dan gamer AAA ya. Wah, e-sports juga bisa, mungkin bukan di level kompetitif. Tapi kali ini yang kami uji yang 144Hz tentunya. Harganya mirip kok. Mari kita mulai. Untuk spesifikasi utama dia menggunakan Core i7 10750H. Tentunya ini adalah Comet Lake dari Intel, fabrikasi 14 nano, 6 core 12 thread, TDP 45 watt, base clock 2,6 GHz dengan maksimum turbo clock di 5 GHz. Nah, ini yang bikin dia cocok banget untuk gaming ya. Dengan cache memory 12 MB Intel Smart Cache. Untuk RAM yang tersedia pada versi layar 144Hz ini adalah 8 GB DDR4 2933 SODIMM. Ya, single channel, defaultnya single channel tapi disediakan 2 slot SODIMM jadi bisa di-upgrade dengan mudah. Saran kami sih kalau mau beli ini langsung upgrade ke 16 8x2. Lalu untuk storage dia menggunakan dual storage system, jadi satu SSD dan satu hard disk. SSD-nya 256 GB SSD NVMe PCIe dan hard disk-nya adalah 1 TB hard disk SATA 7200 RPM. Lalu untuk GPU gamingnya dia menggunakan Nvidia GeForce GTX 1650 4GB GDDR6. Ya, ini adalah versi 1650 yang pakai GDDR6, berarti ini yang baru. Versi lamanya pakai GDDR5 ya. Memori speed-nya meningkat dari 8 Gbps ke 12 Gbps di GDDR6. Memori bandwidth-nya juga meningkat drastis dari 128 Gbps ke 192 Gbps. Untuk CUDA cores, jumlah CUDA cores adalah 896. Kalau yang dulu pakai 1024 ya, tapi ini lebih kencang di bandwidth memorinya. Seharusnya itu akan terkompensasi ya. Ya, sebenarnya kita nggak terlalu peduli berapa CUDA cores atau berapa bandwidth-nya, tapi yang kita peduli adalah performance nanti pas gaming gimana atau pas aplikasi. Nanti kita uji ya. Kemudian dia juga punya Intel HD Graphics bawaannya ya, dan ini bisa switching dengan GeForce. Jadi integrated graphics ini tetap bisa aktif, jadi kita bisa manfaatkan Quick Sync yang biasanya dipakai oleh beberapa software tentu untuk mengakselerasi performance. Adobe Premiere, OBS, dan banyak lagi itu akan diuntungkan dengan adanya Intel UHD Graphics ini. Oke, kita masuk ke desain. Desain jasnya mirip banget dengan HP Pavilion Gaming 15 2019 yang versi Intel ya, yang dulu, yang tahun lalu ya. Perbedaannya cuma stiker-stiker di body aja. Untuk materialnya ini adalah polikarbonat, tapi beneran deh kalau kalian lihat ini nggak kelihatan kayak polikarbonat, kelihatannya kokoh banget, dipegang juga asik. Untuk warna ini adalah shadow black dikombinasi dengan warna acid green di beberapa bagian body seperti di keyboard dan di logonya. Ya, berhubung dia pakai GeForce hijau, cocok-cocok aja ya. Untuk dimensi, panjangnya 36 cm dengan lebar 25,6 cm dan ketebalan 2,34 cm. Dan bobotnya ada di 2,3 kg dengan charger 343 gram. Charger ini dayanya yang 150 watt ya. Dengan total bobot kalau di bawah adalah 2,6 kg. Sementara displaynya untuk yang kami uji ini adalah panel IPS 15,6 inci Full HD 144Hz. Ini cocok buat gaming dan gaming kompetitif tentunya ya, gaming esports kompetitif. Kalau kita bandingkan dengan versi sebelumnya 2019 itu yang pakai 60Hz, ini yang pakai 144Hz. Ini adalah layar 250 nits dengan color gamut 45% NTSC. Laptop ini memang ditujukan untuk gaming, jadi prioritasnya di refresh rate. Untuk content creation mau pakai laptop ini saran kami adalah pakai layar tambahan. Nah, laptop ini juga layarnya punya lapisan anti glare ya, yang membuat dia nyaman, nggak ada pantulan-pantulan yang ganggu di layar gitu ya. Dia juga punya micro edge display, bingkai layarnya yang tipis sekitar 5 mm di sisi kanan dan kiri. Atasnya agak tebal, kenapa? Karena ada kamera di atas. Ya, bener dong, kamera taruhnya di atas ya. Dan layar ini mencakup 82% screen to body ratio. Sementara itu seperti kami bahas tadi,
ada versi lain yang memiliki layar 72% NTSC atau hampir 100% sRGB dengan 60 Hz. Ini harusnya cocok untuk yang butuh akurasi warna yang lebih baik dan nggak terlalu butuh layar dengan refresh rate yang tinggi. Ya tentunya kalau kalian yang mainnya ngedit foto, terus ngedit video, ini akan lebih penting pakai layar yang 60 Hz 72% NTSC atau hampir 100% sRGB. Kita masuk ke audionya. Dia menggunakan dua buah speaker stereo Bang & Olufsen terletak di atas keyboard dan ini menghadap ke atas ya. Ada motif grill di sini penanda letak speaker, dan motif grill ini bukan cuma motif yang flat doang. Ini berbentuk, ada teksturnya, ada konturnya gitu. Untuk mengatur tersedia software B&O Audio Control yang bisa ngatur preset audio profile, dan audio profile ini ternyata penting sekali untuk di-set ya. Kualitas suara ini salah satu yang terbaik untuk kelas harganya dan untuk laptop gaming. Memang nggak ada bass di sini, tapi ini cukup lantang dan kalian sebaiknya ngatur audio profile-nya dulu ya, karena bassnya emang kurang kuat. Jadi kalau kalian salah atur audio profile, ini akan kedengaran treble semua, tajam sekali karena dia kenceng, lantang suaranya ya. Tapi kalau settingnya udah pas, tepat, harusnya memang ini enak banget sih. Lalu kita lihat konektornya. Di kiri kita lihat ada satu HDMI, ada satu USB 3.1 Gen 1. Ini udah support fitur HP Sleep and Charge. Ada satu Ethernet, ada satu Type-C USB 3.1 Gen 2. Ini support USB Power Delivery, support juga fitur HP Sleep and Charge, dan support display out dengan protokol DisplayPort. Lalu ada satu SD card reader. Oh ya, yang Type-C tadi itu Type-C ya, bukan Thunderbolt. Di sisi kanan ada satu audio combo jack 3,5 mm dengan dua USB 3.1 Gen 1 plus satu DC-in untuk ngecharge tentunya. Untuk konektivitas wireless dia menggunakan Wi-Fi AX201 atau Wi-Fi 6 ya, atau Wi-Fi AX. Jadi udah siap lah buat masa depan. Lalu dia sudah support multi-user MIMO, gigabit Wi-Fi, dan Bluetooth-nya juga sudah versi 5.1. Kekinian sekali wirelessnya. Untuk keyboard ini desain dan layoutnya mirip banget dengan Pavilion Gaming 15 yang 2019. Di keyboard ini ada tombol numpad di sisi kanan ya. Warna tombolnya hitam dengan font dan pinggiran tuh warnanya acid green. Backlit-nya hijau acid green. Jadi backlightnya emang hijau. Ada dua pilihan tingkat kecerahan dan ini bisa diatur dengan tombol F5. Untuk touchpad ini sedikit sekali ke kanan dari tombol spacebar. Kita nggak terlalu ada masalah gitu ya. Area palm press kiri juga jadi nggak terlalu terasa sempit karena dia nggak terlalu maksa untuk ikutin spacebar banget. Tidak ada tombol klik khusus untuk kanan dan kiri, tapi dia sudah pakai Windows Precision Driver yang membuatnya nyaman untuk dioperasikan sehari-hari. Yuk kita langsung masuk ke pengujian performa aja deh, nggak usah pakai basa-basi. Kita lihat kalau kita pakai Cinebench R15, seperti biasa software kita lihat untuk memperlihatkan konsistensi performance ya. Skor tertinggi kita lihat ada di 1330 poin. Ini tergolong baik untuk Core i7 10750H, dan sustain performance atau performance yang bisa dipertahankan itu bisa di kisaran 1070 sampai 1080 poin. Ini tergolong oke untuk prosesor Intel 6 core 12 thread dengan TDP 45 watt. Tapi terlepas dari Cinebench, mari kita lihat langsung aplikasi realnya aja deh. Kita buka Adobe Premiere CC. Seperti biasa 4K render test kita tes di sini ya. 4K 60 output ke YouTube 4K 60 juga. Kita menggunakan dua konfigurasi, yang satu pakai 8GB doang, yang satu lagi pakai dual channel. Jadi 2 kali 8GB RAM jadi total 16GB. Oke, kalau kita pakai software doang ya, kita nggak pakai akselerasinya, 8GB itu kita butuh 28 menit 14 detik untuk merender video yang pendek ini. Lalu dengan 16GB dual channel kita butuh waktu 15 menit 19 detik, lebih cepat ya. Begitu kita aktifkan kudanya, single channel kita dapat 6 menit 19 detik, dual channel ini lumayan kencang, kita dapat di 4 menit 59 detik. Ya nggak, selain dual channel juga RAM-nya jadi lebih besar ya. Jadi saran kami memang pakailah dual channel dengan RAM lebih besar ya. Lalu kalau Full HD gimana? Nah dengan Full HD 1080p 60 bukan 30 ya. Ini 60. Kalau kalian pakai 1080p 30 fps akan lebih cepat jalannya. Dengan software saja 8GB RAM kita dapatkan waktu 7 menit 27 detik. Sementara dengan dual channel 16GB kita dapatkan waktu 6 menit 11 detik. Pada saat kita hidupkan akselerasinya dari si GTX 1650 ini, yang kudanya ini, dengan 8GB single channel dia berubah jadi 1 menit 57 detik saja atau hampir 2 menit ya. Lalu dengan 16GB dual channel jadi 1 menit 25 detik. Ya, sepertinya kalau buat editing Full HD ini adalah monster yang luar biasa. Sementara untuk editing 4K dia cukup mumpuni selama kalian pakai
2 keping memori 16 GB totalnya. Lalu bagaimana dengan gaming? Ini laptop gaming ya. Dengan 3D Mark V Strike, kita lihat grafik skornya menunjukkan bahwa walaupun CUDA Core-nya dikurangi, ternyata GTX 1650 versi baru ini punya performance lebih tinggi sekitar 5% daripada yang versi lama yang katanya CUDA Core sampai 1000-an ya. Ini kan dikurangin, tapi ya itu dia, bandwidth memorinya diperbesar ya. Nah, sekarang mari kita langsung coba untuk gaming dan kita tes pertama dengan single channel dulu. Single channel CS:GO 1080p low 155 sampai 200 fps. Oke, ini kalau mau dipakai buat e-sports kompetitif memang lancar, emang kencang banget ya. 144 Hz-nya kepake di sini. Dota 2 1080p 77 sampai 97 fps dengan scene ringan di 115 fps. Ini kayaknya agak sedikit kurang. Nanti kita lihat di dua channel seperti apa. Shadow of the Tomb Raider 1080p high kita dapat 48 sampai 58 fps. Ini udah kencang tapi saya berharap bisa lebih kencang lagi sebenarnya. Death Stranding 1080p kalau tipe set di default kita lihat 47 sampai 57 fps. Sementara itu Assassin's Creed Odyssey 1080p high kita dapat 39 sampai 55 fps. Jadi kelihatannya sebetulnya semua game sudah jalan dengan mulus, lancar dan kencang. Tapi apa yang terjadi pada saat kita tambah 1 keping RAM lagi jadi 2 channel 16 GB. CS:GO berubah menjadi 225 sampai 330 fps. Ini baru namanya terbang banget. Dota 2 1080p 107 sampai 133 fps dengan scene ringan di 175 fps. Luar biasa, terbang 144 Hz-nya kepake sekali di sini. Shadow of the Tomb Raider kita lihat 1080p high nggak terlalu banyak perubahan, masih di 48-58 fps dan ini adalah hasil yang sudah cukup bagus sebenarnya. Sementara itu Death Stranding 1080p ini lumayan agak meningkat jadi 49 sampai 60 fps. Sementara itu Assassin's Creed Odyssey 1080p high kita lihat peningkatan yang cukup lumayan juga dari 39 ke 43 fps di paling rendahnya. Jadi pakailah dual channel. Oke, mari kita beralih ke SSD-nya. SSD-nya ini kapasitasnya 256GB SSD PCIe NVMe. Memang kalau yang 256GB kita tidak akan dapat speed yang luar biasa kencang. Untuk read kita dapat 3102 Mbps. Oh, ini kencang sih sebetulnya. Tapi write-nya memang di 1723. Memang kalau untuk write, kalau memang SSD-nya kecil tidak akan tinggi-tinggi banget. Tapi ini SSD yang sudah kencang-kencang banget ini ya sebetulnya ya. Nah, sekarang mari kita pindah ke performance baterainya. Ini adalah baterai 52,5 Wh dengan batas 50% dan volume 25%. Kita tes video playback 1080p dan kita dapatkan waktu 6 jam totalnya kita bisa mainkan video itu. Cukup oke ya, mengingat layarnya 144 Hz ini. Lalu Dota 2 720p fastest kalau kita mainkan ya dengan screen render 100%. Kalau baterai boostnya off kita lihat 1 jam bermain kita dapat sisa 28% baterainya. Lalu kalau kita hidupkan baterai boostnya bermain 1 jam kita masih mendapatkan sisa 34%. Lumayan membantu sih baterai boost ini ya. Kemudian untuk charging time kita bisa lihat 30 menit nge-charge kita dapat 43%. Sementara itu untuk mengisi penuh ini lumayan bagus. Kita dapat 130 menit atau sekitar 2 jam 10 menit. Jadi ini lumayan oke lah untuk chargingnya. Mari kita lihat sistem pendinginnya. Ini adalah sistem pendingin aktif tentunya ya. 3 heat pipe mendinginkan CPU, GPU, chip VRAM dan VRM ya. Sistem ini menggunakan 2 fan dengan intake dari bawah dan exhaust ke arah belakang. Mari kita lihat suhunya. Lagi-lagi kita pakai Cinebench R15. Suhu awal bisa mencapai 97 sampai 98 derajat Celcius. Seperti biasa, memang dilepas dulu performanya sebentar, kemudian ditahan. Nah, pada saat ditahan ini dia suhunya yang stabil dan benar. Nah, dia stabil di 77 sampai 79 derajat Celcius. Berarti ini lumayan oke, nggak terlalu panas ya, nggak sampai 80-an dia stabilnya ya. Lalu untuk GPU kita lihat, kita stress test dengan 3D Mark V Strike, dia stabil di kisaran 64 sampai 67 derajat Celcius. Lalu bagaimana kalau kita gabung CPU dan GPU-nya? Kita pakai Assassin's Creed Odyssey, jalankan 30 menit. CPU sesekali menyentuh 90 derajat Celcius, wajar karena dia opportunistically mau mencoba ngambil performance lebih tinggi. Dan dia tetap stabil di 78 sampai 84 derajat Celcius. Cukup oke ini. Lalu GPU-nya juga stabil di 70 sampai 73 derajat Celcius. Nah, sekarang mari kita lihat suhu permukaannya dengan Flare One ya. Mari kita lihat suhunya seperti apa. Area palm rest itu berada di sekitar 27 sampai 32 derajat Celcius. Oh, ini dingin. Area keyboard di kiri di WASD 31 sampai 35 derajat Celcius. Lagi-lagi ini dingin sekali sebetulnya ya. Lalu area suhu tertinggi itu berada di tengah, itu mencapai 42 sampai 48 derajat Celcius. Dengan satu titik dekat tombol angka 0 dan dash itu mencapai 50 derajat Celcius. Tapi ini lagi-lagi wajar karena kita hajar dengan aplikasi super berat. Dalam keadaan sehari-hari sih harusnya nggak pernah nyampe suhu sampai setinggi gini. Oke, tentunya dengan segala macam kemampuannya kalian pasti tanya harganya berapa? Oke, untuk unit yang kami tes ini harga
harganya adalah 14.999.000, sudah termasuk Windows 10. Ya, rata-rata udah termasuk Windows 10 lah semuanya sekarang ya. Windows 10-nya resmi, sudah full version ya, tidak perlu kalian beli Windows lagi. Jadi aman ya. Dan tadi kita juga sudah sebutkan bahwa ada versi lain yang juga pakai Core i7 10750H dengan GTX 1650 tapi pakai layar yang berbeda. Ya, ini pakai prosesor yang sama dengan RAM, defaultnya adalah 16GB single channel. Defaultnya 16GB single channel. SSD 512GB. Ya, bukan pakai hard disk, dia pakai SSD 512GB NVMe, GTX 1650 sama GDDR6, tapi layarnya 72% NTSC 60Hz. Ini yang kayaknya lebih cocok untuk content creator dan kalian-kalian yang mau main game AAA ya. Harganya terpaut tidak terlalu jauh ya, berhubung tadi RAM lebih besar juga dan SSD lebih besar, jadi dia sedikit lebih tinggi di 15.499.000. Rasanya sih gak ada masalah, tapi tetap saya akan menyarankan kalau kalian beli ini tambahin 1 RAM lagi deh. 8GB juga nggak apa-apa, tetap akan lebih kenceng ya. Untuk bonus pembelian ada mouse, ada HP Pavilion Gaming Mouse 300, ada backpack HP Pavilion Gaming Backpack 300, ada Microsoft Home and Student ya, senilai 1,8 juta. Lalu untuk garansi ada 2 tahun dengan accidental damage protection ya, ini mengcover semua kelainan pengguna, jatuh nggak disengaja, korsleting segala macam ya, itu ditanggung. Tentunya ada kerusakan yang tidak di-cover oleh ADP seperti korosi, kena cairan berbahaya, bencana alam, dicuri atau hilang, ya iyalah itu nggak ditanggung tentunya ya, karena kan bukan kelalaian rusak tapi kelalaian hilang, itu pasti nggak ditanggung. Klaim ADP ini bisa dilakukan dengan membawa unit laptop bersama KTP dan invoice pembelian ke service center terdekat. Jadi invoice-nya jangan sampai hilang ya. 1 kali penggantian per spare part per tahun bisa dilakukan dengan total 2 kali penggantian karena 2 tahun kan garansinya. Tentunya dengan catatan total biaya servis tidak melampaui biaya laptopnya. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Memang layarnya untuk yang versi ini kurang pas untuk konten kreator yang serius. Bisa diakalin pakai eksternal layar di luar atau pilih versi yang sama, yang tipenya sama, tapi yang pakai 72% NTSC layarnya ya. Itu yang tadi RAM-nya 16GB dengan SSD 512GB tadi ya. Untuk gaming dan content creation yang serius, kapasitas RAM bawaan emang masih kurang cukup untuk versi yang ini. Sebaiknya dibikin jadi 2 keping biar performanya mantap. Bahkan yang versi 72% NTSC tadi juga, walaupun dia 16GB, kami juga menyarankan tetap tambahin lagi lah sekeping RAM-nya biar bisa 2 channel kencang semuanya jadinya. Nah, dari si harga ini ternyata menarik sekali ya untuk sebuah Core i7 10750H dengan layar 144Hz ya. Laptop gaming yang lain di kelas harga ini biasanya pakai 120Hz bukan 144 ya. Kalau pakai 144 biasanya prosesor pakai Core i5 di harga segini. 144 cocok untuk e-sport kompetitif terutama ya. Gaming AAA juga tetap lancar untuk dimainkan. Sustain performance-nya oke, CPU dan GPU siap untuk content creation yang serius. Suhu kerjanya rendah, konektor USB-nya berlimpah, ada Wi-Fi AX, Wi-Fi 6 di sini. Ada garansi ADP, ada bonus Office Home and Student di sini yang berlaku terus, yang bukan langganan modelnya, bonus backpack dan gaming mouse dan bonus-bonus yang lainnya. Jadi pada akhirnya kita lihat bahwa HP di seri Pavilion Gaming 15 ini memberikan opsi yang banyak untuk penggunanya. Butuh GPU yang kencang, ada i5 pakai 10300H pakai RTX 2060. Butuh CPU kencang, nah laptop yang ini pakai CPU yang kencang. Kalian content creator atau mau jadi content creator, iya, pilih Pavilion Gaming yang layarnya 72% NTSC. Dan yang sangat menarik sekali adalah ketiganya itu berada dalam rentang harga yang relatif terjangkau. Saya Dedi Irfan, Jagat TV TV.